Perkenalkan, nama saya Ayu Setiawati Mintarsih dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan tahap 2 tahun 2022. Izinkan saya untuk akan menampilkan praktik ujian kinerja dari aksi konseling individu dengan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Terima kasih. Terkejut Mbak Lintang WA saya ngabari, Bu saya mau konseling gitu ya. Dengan kesukarelaannya Mbak Lintang, kemudian kita janjian untuk ketemu ya hari ini. Dan Mbak Lintang terima kasih sudah hadir tepat waktu. Mohon maaf Ibu yang agak molor sepertinya. Hari ini sudah legaan, sudah selesai PAS? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sehat hari ini? Kurang sehat. Kenapa? Oh ya, kemarin kayaknya ini saya waktu piket itu ya sempat nggak masuk kelas ya. Iya, Bu. Kemudian sempat ikut yang PAS terakhir enggak? Sempat ikut, cuman malam ya drop. Oh, kenapa Mbak Lintang? Ya, kebanyakan kegiatan, Bu. Terus kondisi badan? Alhamdulillah udah mendingan, tetapi juga masih ada kurang fit. Sempat opnam kemarin? Hanya masuk IGD. Kemudian rawat jalan di rumah? Iya. Sekarang kondisinya? Alhamdulillah mendingan, Bu, sudah mulai aktivitas kembali. Alhamdulillah. Iya. Saya juga sering mengamati Mbak Lintang kan aktif ya organisasi. Kalau Ibu boleh tahu organisasinya apa aja yang udah ikut? Saya sendiri itu organisasinya ada OSIS, Bu. Karena kan OSIS saya juga hanya 23 siswa, jadi saya harus kerja keras, Bu, di sana, Bu. Aduh, apa-apa sendiri. Aduh, bagian apa? Kebetulan mendapat mandat untuk tugas apa? Divisi saya sastra dan budaya, jadi eventnya lumayan besar-besar dan banyak. Mantap. Dan itu dihandle berapa anggota? Untuk divisinya hanya saya sendiri, Bu. Iya. Divisi saya, tetapi untuk anggota seluruhnya ada 23. 23, tapi tetap leadernya Mbak Lintang ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut untuk konseling, Mbak Linda menuliskan inform consent ya, sudah menyepakati bahwa memang dalam kegiatan konseling ini nanti berjalan selama kurang lebih 40 sampai 45 menit, Nak. Terus nanti kita selama konseling dijamin untuk kerahasiaannya hanya saya dan Mbak Lintang yang tahu. Jadi sudah tepat ketika Mbak Lintang ada kendala, ada masalah, kemudian ingin menceritakan ya kemarin kita ketemu untuk janjian. Nah itu nanti tetap dijaga untuk asas kerahasiaannya. Kemudian nanti harapannya juga kita sama-sama bisa menentukan solusi bersama apa yang jadi kendala Mbak Lintang gitu ya. Nanti selama waktu itu berjalan, HP ketika tidak digunakan mohon jangan digunakan. Kemudian nanti sampaikan apa yang menjadi beban Mbak Lintang, apa yang menjadi permasalahan Mbak Lintang, itu nanti disampaikan, Nak, enggak apa-apa. Jadi tenang, kerahasiaan tetap dijamin gitu ya, Nak ya. Kemudian untuk nanti selama proses konseling juga sampaikan apa yang menjadi kendala itu, kemudian nanti kita sepakati ketika nanti apa yang harus perlu dilakukan Mbak Lintang ke depannya, itu nanti kita komitmen, jadi kita kesepakatan bersama solusi yang terbaik seperti apa kita sama-sama mencari gitu ya Mbak Lintang ya. Oke, nah ini tadi Mbak Lintang kan kondisinya kurang membaik ya. Nah itu tadi faktor apa aja Mbak yang mengakibatkan Mbak Lintang selama ini terforsir, kemudian banyak tugas, apakah itu akan lari ke fisik Mbak Lintang juga, apa mungkin ada faktor lainnya, Nak? Jadi untuk yang membuat saya kurang fit itu yang pertama itu kebanyakan aktivitas. Ya salah satunya dari organisasi. Terus mungkin karena saya di organisasi kan juga pasti ada kumpul-kumpul juga, Bu, teman-teman itu, dan saya nggak rapat. Iya, nggak harus rapat kan, buat menumbuhkan sinergi antar anggota. Kalau saya nggak ikut ya saya nanti malah ketinggalan, nggak ikut
bangun sinergi bareng-bareng tuh sama teman-teman. Jadi saya sering pulang malam, entah itu kadang juga malah bolos les, kadang juga sampai rumah nggak ada waktu buat keluarga, cuma bisa buat istirahat, paginya harus sekolah lagi. Nah itu kan udah kecapean sendiri tuh Bu. Jadi ya faktor utamanya ya kebanyakan aktivitas. Oke, itu juga nanti larinya ke fisik juga ya jadinya. Oke, baik. Untuk selama ini selain OSIS apa Mbak Lintang yang diikutin? Saya ada ekstra musik Bu, ada karawitan, ada band, dan juga ada paduan suara. Lebih ke seni. Lebih ke seni, berarti yang mendukung divisinya Mbak Lintang ya? Iya. Kalau untuk kegiatan itu apa juga sama nak? Untuk membangun sinergisitas, kemudian sering kumpul gitu juga? Jika organisasi kurang lebih jarang kumpul Bu, karena saya pun juga kurang susah kumpul sama teman-teman karena saya lebih memprioritaskan organisasi saya tadi Bu. Biasanya seringnya kegiatannya apa yang dilakukan ketika di organisasi musik, kemudian di karawitan, itu kegiatannya apakah sama ketika Mbak Lintang di OSIS juga? Kalau di OSIS kan lebih ke rapat-rapat untuk membahas event-event. Kalau semisal di band, di karawitan, paduan suara itu saya cuma latihan-latihan aja Bu. Jadi tidak terlalu membutuhkan energi yang terlalu banyak. Terus yang menjadi kendala Mbak Lintang apa nih yang kemarin malam sampaikan, kemudian ingin diutarakan ke Ibu, itu apa nak? Jadi gini Bu, saya tuh insecure Bu sama nilai saya, sama teman-teman saya, karena saya sering dispensasi, entah itu untuk event terdekat di OSIS ataupun ada tugas sekolah yang emang harus saya yang maju, entah itu lomba, itu juga sangat mengganggu sebenarnya Bu, mengganggu kegiatan pembelajaran saya di sekolah, di kelas. Saya insecure karena kebetulan saya di kelas unggulan Bu, teman-teman saya pinter-pinter semua Bu, saya ketinggalan di situ. Saya juga pengen ngejar tapi kok ketinggalannya terlalu jauh. Jadi saya udah malas duluan, sampai tugas numpuk, catatan aja kadang kalau nggak pinjem, kalau nggak lagi semangat nulis juga nggak nulis. Paling jadi kalau mau ujian juga pakainya kebut semalam Bu. SKS gitu ya. Iya. Jadi terus kemarin hasil PHP sudah keluar, saya serahkan ke orang tua dan ya hasilnya sangat buruk. Buruk, oke. Dan itu membuat Mbak Lintang jadi insecure ya. Kemudian juga motivasi menjadi menurun, pikirannya juga muncul. Pikiran apa sih Mbak ketika Mbak Lintang itu melihat teman-teman yang lain itu, Mbak Lintang merasa seperti apa? Apa yang ada di pikiran Mbak Lintang? Pernah mikir kayak, loh kok kayak pinter banget, terus aku kapan? Tetapi nggak ada motivasi dari diri saya buat ayo kamu tuh ngejar. Itu tuh kayak nggak ada Bu, karena udah ya dengan kegiatan saya tadi tuh udah capek duluan gitu Bu. Entah kegiatan misal selesai jam 6 sampai setengah 8 saya les, setelah les mandi ya udah ketiduran. Kadang ngerjain PR juga di sekolah Bu, jujur ini Bu, ngerjain PR saya di sekolah. Iya, padahal kalau Ibu boleh tahu cita-citanya Mbak, tapi ketinggalan materi, kemudian nilainya juga kemarin sempat anjlok. Nah kemudian disuruh mengejar tapi malas. Nah itu kira-kira gimana itu, nanti bisa nggak sih, kecapai nggak sih apa yang jadi cita-citanya Mbak Lintang kalau misalkan seperti itu nak? Kalau saya males-malesan ya nggak bakal tercapai Bu. Nah nggak bakal tercapai, tapi hal itu Mbak Lintang tetap lakukan ya? Iya Bu. Iya, nah itu kan sebenarnya justru menghambat diri Mbak Lintang sendiri. Nah dari kejadian ini sebenarnya ikut organisasi bagus, baik juga, itu kan melatih soft skill kita ya nak ya. Nah kalau misalkan hal itu terlalu dominan, bagus enggak? Enggak juga Bu. Enggak bagus juga. Nah tujuannya, kita kembali lagi Bu, pengen tahu tujuannya di sekolah di SMA 2 Mbak Lintang. Jujur Bu, kemarin saya ketendang dari sekolah favorit, salah satu sekolah favorit juga di Klaten. Jadi saya bukan pilihan yang pertama kah di SMA 2? Bukan Bu, jadi jujur sekali. Iya, pilihan kedua. Tetapi alhamdulillah di SMA 2 ini mulai dari kelas 10 tuh
udah muncul bakat-bakat saya Bu, maksudnya dari dalam bidang seni. Terus saya juga sering mengikuti olimpiade, karena pikiran saya dan orang tua nggak harus di sekolah favorit untuk menjadi sukses. Yang penting kamu bisa dan kamu mengejar. Tetapi mulai dari kelas 11 karena udah mulai fokus kegiatan dan lain-lain, malah nggak fokus di pembelajaran di kelas, ya sudah akhirnya anjlok Bu. Sejak kelas 11. Padahal kelas 10 tujuannya pengen di SMA 2 fokus di akademik ya. Tapi tadi menarik sih, saya mendengar cerita Mbak Lintang di kelas 10 banyak bakat yang dimunculkan. Nah, kalau boleh tahu Mbak Lintang punya bakat apa aja sih? Saya di kelas 10 itu sering mengikuti Tadi Mbak Lintang menceritakan bahwa insecure dengan teman-temannya, tapi ternyata Mbak Lintang sebenarnya punya bakat loh, kan nggak semua orang, apalagi tadi yang untuk kemampuan seninya, nyanyinya otodidak katanya, ya kan? Nah, di sini Mbak Lintang coba deh ini direfleksikan lagi, apakah benar Mbak Lintang itu ketika merasa paling rendah kemampuannya di kelas itu, apakah betul? Kalau seperti itu Ibu rasa Mbak Lintang masih punya bakat lain nak, selain akademik tapi punya kemampuan yang lain. Nah, itu perlu diapresiasi. Nah, pernah nggak Mbak Lintang itu berpikir untuk mengembangkan bakat itu ke depannya? Sebenarnya dari diri saya sendiri pingin sekali Bu, karena jujur itu sangat membantu buat ya bisa nambah-nambah buat misal medali atau piagam untuk masuk perguruan tinggi, tetapi kok orang tuanya nggak dukung. Oh, orang tua nggak dukung. Kenapa nak? Dalam bidang seni, mungkin kalau dalam bidang seni itu kan karena job-joban ya Bu ya. Nah itu kan kalau semisal laris ya alhamdulillah rezekinya lancar terus. Kalau semisal enggak ya udah mandek di situ aja. Rezekinya enggak terlalu besar juga Bu kalau di seni pendapatannya. Jadi mindsetnya orang tua di pendapatan. Kalau Mbak Lintang sendiri merasa nyamannya yang mana nak ketika punya kemampuan itu dan mungkin ada tuntutan dari segi akademik, Mbak Lintang lebih nyaman di mana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Mbak Lintang? Kalau saya sendiri ingin mengembangkannya di akademik Bu, tetap di akademik, karena ya tadi untuk bakat saya menyanyi yang dan lain-lain itu saya akan jadikan sampingan saja. Jadi untuk menambah soft skill aja ya. Oke. Nah, tadi Mbak Lintang sudah menjelaskan bahwa pengennya fokus tapi ternyata kok masih ada rasa males. Nah, mau nggak ketika kita membangun pikiran itu sebenarnya kan kita membentuk diri kita nak. Nah, Ibu harap, Ibu minta Mbak Lintang kalau misalkan besok mulai dari hari ini, karena kita udah ketemu, kan kita udah tahu permasalahannya Mbak Lintang di insecure-nya, di kurang percaya dirinya karena terlalu banyak organisasi, tapi akademiknya keteteran, sedangkan fokusnya Mbak Lintang di akademik padahal pengennya. Nah, itu nanti di manage lagi nak waktunya, kemudian fokus pengerjaannya juga harus diperhatikan. Mbak Lintang bersedia nggak ketika besok Ibu minta untuk membuat schedule dari pengerjaan tugas yang masih ketinggalan? Saya setuju Bu. Setuju ya. Kalau Mbak Lintang sendiri ada nggak kiat atau mungkin cara Mbak Lintang itu nanti membuat jadwal itu? Untuk yang nomor 1 itu saya harus disiplin Bu. Betul. Karena jujur orang tua saya sangat membatasi saya di kegiatan Bu, karena ya sangat mengkhawatirkan anaknya mungkin kalau pulang malam gitu. Jadi saya mau mulai buat schedule untuk ya akademiknya diprioritaskan dulu daripada kegiatannya. Ya kegiatan boleh tetapi dibatasi, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya buat organisasi, dan ada waktunya untuk keluarga. Iya betul, berarti Mbak Lintang sendiri sudah sebenarnya paham apa yang harus dilakukan ya Mbak Lintang ya, sudah menemukan solusi sebenarnya, hanya saja komitmen itu, kedisiplinan itu belum dilaksanakan dengan baik. Nah, terus kemarin kan Mbak Lintang menceritakan di SMA 2 bukan prioritas yang pertama.
apakah tidak nyaman nak di SMA 2 waktu di awal itu mendapatkan kejutan, oh saya ternyata diterimanya di sini gitu. Apakah ada pikiran untuk yang disampaikan Mbak Lintang itu apa masih muncul nak sekarang? Kalau perasaan masih munculnya alhamdulillah udah enggak Bu. Karena dulu karena orang tua tuh sangat mungkin ya patokannya harus di sekolah favorit, benar-benar yang favorit di Klaten. Padahal kan nggak seharus harus orang sukses tuh nggak harus di sekolah favorit, tinggal pribadinya aja yang gimana. Terus habis itu sebenarnya ya kecewa nggak keterima di sana, tapi alhamdulillah lambat laun saya tahu kepribadian teman saya yang di sana. Kebetulan saya ada teman juga di sekolah itu. Alhamdulillah saya bersyukur banget Bu di sekolah ini. Justru bersyukur di sini meskipun bukan tujuan yang utama ya. Kenapa Mbak? Ya kenapa bersyukurnya apa? Apa yang membuat Mbak Lintang itu merasa bersyukur? Padahal orang tua kan nuntutnya ya yang harus favorit gitu ya, yang unggul, atau mungkin dari yang SMA 2 di SMA 1 harus di SMA 1 misalkan. Nah, itu gimana Mbak Lintang menyikapi hal itu antara keinginan orang tua dan juga kenyataannya, Nak? Saya itu nomor 1 itu saya pertamanya tentang pergaulan Bu, sangat beda sekali. Di SMA 2 itu kan maaf karena ada Bu, bermacam-macam gitu Bu. Mungkin ada anaknya orang punya banget, ada yang orang nggak punya tapi berkecukupan gitu lah Bu istilahnya. Jadi saya bisa ngomong semuanya. Terus tapi kalau di sekolah sana kan di sana banyak orang yang high quality gitu lah istilahnya gitu. Anaknya pejabat apa. Jadi kan kasihan buat anak yang banyak sekali penindasan Bu di sana. Saya dengar juga. Jadi ya saya bersyukur di sini. Terus yang kedua, kalau saya di sana itu bakalan lebih merasa bodoh Bu di sana Bu. Karena di sana tuh orangnya pinter-pinter, terus kayak mau ikut olimpiade udah nggak keseleksi duluan Bu. Kalau di sini saya udah bisa ikut olimpiade walaupun secara mandiri. Saya juga ikut KSN matematika karena ikut seleksi di sekolah juga. Jadi alhamdulillah di sini saya jadi salah satu murid berprestasi juga. Iya, nah itulah tadi kan Mbak Lintang merasa insecure, kemudian merasa di kelas itu paling terlambat, ketinggalan pelajaran juga. Tapi kan di sisi lain Mbak Lintang sebenarnya mampu ya Nak ya. Jadi di SMA 2 itu sebenarnya yo nggak bodoh-bodoh banget gitulah. Mbak Lintang juga termasuk yang berprestasi sebenarnya. Nah pikiran-pikiran itu Nak yang harus Mbak Lintang rubah. Jadi mulailah dari diri sendiri, hilangin rasa males itu tadi. Kenapa sih insecure, kenapa sih kurang percaya diri, itu kan karena kurang konsistennya kita. Nah harapannya Mbak Lintang sebenarnya sudah tahu kok solusinya itu harus kayak gimana, tapi tinggal kita komitmen nggak sama solusi tersebut gitu ya Mbak Lintang ya. Selain itu ada nggak Nak yang menjadi kendala Mbak Lintang yang pengen disampaikan ke Ibu? Ya aja, karena ya dari faktor orang tua perbedaan yang sangat itu Bu, kelihatan dari misal dari teman-teman ya nggak terlalu strict kayak saya. Menurut Mbak Lintang bagusan yang mana ketika orang tua peduli, orang tua ada batasan dengan orang tua ya wes bebas sebebas-bebasnya, itu menurut Mbak Lintang bagus mana? Lebih bagus yang sebenarnya saya sendiri bersyukur Bu sama orang tua saya. Saya merasa dipedulikan, saya merasa dikhawatirkan. Jadi kan ngerasa orang tua tuh sayang banget Bu sama saya. Tetapi kok sadarnya tuh ya kadang dong-dongan itu Bu. Dong-dongan gimana? Habis dimarahin baru oh iya orang tua saya sayang sama saya. Nah besok diulangin lagi gitu Bu. Kenapa hal itu seperti itu Nak? Kan kamu tahu kalau misalkan itu kurang baik dan kamu tahu maksud tujuan orang tua baik. Nah kenapa kok masih diulang, kenapa? Saya pakai itu Bu, mindsetnya tuh pakai wohnya sama temen Bu, nggak sama orang tua. Lah terus ya kayak nanti nek aku pulang duluan kayak teman-temanku ngerjain di sini, nek nggak ada aku gimana. Sedangkan yang di rumah tuh kepikiran kayak anakku kok belum pulang, anakku jam segini kok hujan posisinya belum pulang, kan ya khawatir. Tapi kok malah pakai mainan sama teman. Pernah bapak bilang kalau teman itu tuh bakal berubah setiap ya misal SMP kita naik SMA udah berubah lagi, kuliah udah berubah lagi. Tapi kalau misal orang tua keluarga itu kan nggak akan pernah berubah Bu. Jadi ya
ya bener nggak itu kata bapak kayak gitu? Bener. Bener. Terus pekewuhnya itu masih dilakukan juga, lebih pekewuh ke teman daripada orang tua? Ya masih Bu. Masih. Kenapa nak masih kayak gitu? Ya itu tadi. Apakah ada pikiran seperti apa sih pekewuh itu? Pekewuh buat Mbak Lintang tuh dalam artian seperti apa? Kenapa lebih condong ke orang lain, dalam hal ini kan teman, daripada ke orang tua? Karena saya tuh takut ketinggalan juga Bu di organisasi. Misal saya nggak ikut rapat satu kali aja kok saya kayak udah kehilangan berhari-hari sama teman-teman gitu. Kok teman-teman kok ngerasa beda sama saya, apa karena saya ada buat salah? Ya ternyata gara-gara saya nggak berangkat rapat satu hari doang. Gitu. Apakah betul perasaan itu seperti demikian? Iya, seperti teman-teman benar-benar menjauhi atau mungkin ketinggalan informasi ketika Mbak Lintang hanya satu kali saja tidak ikut serta? Ya itu hanya mindset Bu. Mindsetnya Iya, saja. Nah, hanya berpikir sampai situ. lah, apakah itu tetap baik ketika Mbak Lintang pupuk dan Mbak Lintang jadi kebiasaan? Tidak Bu. Tidak. Terus dampaknya apa? Ya, dari saya terlalu memikirkan berlebihan itu akan berdampak juga di fisik saya dan juga mental saya. Apa fisik mentalnya apa? Ketika di rumah apa kegiatannya, apa sih dampaknya? Kalau di rumah itu kadang masalah sekolah, misal saya bad mood sama teman-teman, saya lampiaskan di rumah, entah itu ikut bad mood juga sama orang tua, kadang malah ngamuk sama adik. Nah, sampai ngamuk juga. Iya, padahal salah nggak adik? Enggak. Jadi pelampiasan. Itu juga Bu, jadi udah kayak males ngapa-ngapain. Dan kadang juga masalah dari rumah saya lampiaskan ke sekolah, dengan ke sekolah nggak mood buat ngapa-ngapain, terus nggak mau memperhatikan karena udah sedih duluan. Gitu. Sebenarnya banyak dampak negatif atau positif ketika kamu pekewuh dengan teman? Negatif Bu. Negatif, dan itu pikirannya Mbak Lintang sendiri kan sebenarnya. Nah, mulai sekarang Mbak Lintang, Ibu minta, kan udah tahu nih kalau misalkan pikiran itu dampaknya dirasakan langsung sama Mbak Lintang. Kebiasaan dari pekewuhnya itu coba deh dialihkan ke orang tua. Kan orang tua mau nggak mau tetap dampingin Mbak Lintang sampai senja. Dan orang tua itu nggak akan tergantikan. Nggak ada kan mantan orang tua itu, nggak ada darah dagingnya. Anak orang tua ya itu selamanya gitu kan. Nah, Mbak Lintang dibiasain untuk menghormati orang tua, nak. Apapun kondisi orang tua, itu yang pasti yang terbaik buat Mbak Lintang. Kalau teman-teman sekiranya 1-2 kali, saya rasa nanti nggak akan begitu dampaknya pengaruh. Nggak mungkin nanti Mbak Lintang langsung dikeluarkan dari organisasi, juga nggak mungkin kan. Karena kontribusi Mbak Lintang sendiri saya amati di organisasi sudah bagus, sudah aktif juga, banyak pengaruhnya begitu nak. Jadi kalau misalkan nanti orang tua ada kesulitan, kemudian orang tua ada kendala, misalkan sakit pun siapa yang mau disambati? Pasti anak juga kan. Padahal Mbak Lintang sendiri ngebotinnya temen, orang tua aja yang mikirin Mbak Lintang sampai sakit sedemikian, Mbak Lintang malah fokus. Nah itu kan, hal itu bener nggak sih? Kayak gitu baik nggak sih? Enggak. Nah, toh juga kalau sampai Mbak Lintang sakit kemarin, yang jagain siapa? Temen apa orang tua? Orang tua. Nah, yang hantar ke rumah sakit temen apa orang tua? Orang tua. Nah, itu. Makanya kan mulai berpikirnya kan sekarang yang realistis juga. Jadi pelan-pelan, meskipun berat, meskipun hal itu nggak mudah buat Mbak Lintang karena sudah mindsetnya kayak gitu ya, pekewuhnya lebih ke temen ya. Tapi Ibu yakin Mbak Lintang bisa kok nanti untuk melatih itu. Proses pendewasaannya Mbak Lintang, kita kan nanti ada sesi selanjutnya. Ibu harap nanti Ibu akan mengevaluasi juga, Ibu akan mengamati juga Mbak Lintang bener nggak nih sesuai sama komitmennya ketika fokus pekewuhnya ke orang tua, dimulai dari orang tua. Karena memang yang nyangoni Mbak Lintang siapa sih? Orang tua. Nah, yang memfasilitasi Mbak Lintang seluruh fasilitas yang ada di Mbak Lintang siapa?
orang tua juga. Nah, itu harapannya nanti Mbak Lintang bisa membagi waktu dengan baik juga, Nak. Kalau misalkan orang tua ada perlu, sampai kemarin sebenarnya orang tua juga nelpon, ada ulang tahun orang tua, ayah apa ibu ya itu, untuk menyempatkan waktu aja Mbak Lintang masih ada agenda ekstra ya kan, yang lebih sebenarnya mampu untuk menggapai prestasi itu, tapi karena kelas 11 ini Mbak Lintang ada kendala irasionalnya lebih dominan. Jadi anggapan bahwa teman itu segalanya, kemudian mengabaikan waktu. Nah, itu kan juga yang rugi ujung-ujungnya Mbak Lintang sendiri. Prestasi juga jadi menurun. Itu yang dirasakan Mbak Lintang sendiri juga. Orang lain, teman membantu enggak juga kan. Nah, itu harapannya nanti Mbak Lintang lebih fokus ke akademik ya, Mbak Lintang ya. Nah, untuk kata terlambat sanggup ketika pulang dari rumah? Insya Allah sanggup. Oke, kemudian untuk bentuk pembelajarannya apa yang kedepannya Mbak Lintang akan lakukan dari yang ketinggalan tadi? Saya mungkin bakal ngejar buat proaktif sama guru-guru buat menanyakan apa tugas yang kurang. Jika semisal kurang tetap nilainya turun, saya bakal minta tugas tambahan, Bu. Dan alhamdulillah untuk sekarang saya sudah lakukan pelan-pelan untuk memperbaiki nilai rapot saya di semester 3 ini. Oke, syukurlah. Jadi memang pengalaman yang kemarin saya ketemu Mbak Lintang belum memahami ya apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah ketemu ini Mbak Lintang sudah ada progres untuk memperbaiki nilai dari segi akademik gitu. Kalau boleh tahu besok kan tinggal menghitung hari untuk mengikuti penerimaan rapot ya. Persiapannya Mbak Lintang apa? Kira-kira bagaimana untuk hasilnya dari tes yang kemarin semester ganjil ini? Untuk tes yang kemarin jujur juga materinya karena banyak banget. Saya juga udah persiapannya karena jauh-jauh hari juga alhamdulillah lancar-lancar aja. Di PS walau kadang ada satu mapel yang saya tidak suka, jadi mungkin berat di belajarnya, Bu. Mapel apa kalau Bu boleh tahu? Sejarah, Bu. Sejarah, oke. Iya, karena itu materinya banyak banget. Dan juga kemarin pengolahan soalnya juga harus cerita dulu baru poinnya. Jadi kan itu buang-buang waktu, Bu, buat bacanya. Karena saya jujur kurang literasi juga. Ya, jadi saya udah belajarnya udah jauh-jauh hari juga alhamdulillah lancar dan semoga besok hasilnya memuaskan. Amin. Jadi tidak menurun ya hasilnya ya, tapi ada peningkatan ya dari hasil kemarin penilaian harian bersama, kemudian di progres yang PAS ini semester ini. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kira-kira apa yang bisa Mbak Lintang simpulkan? Kan sebelumnya Mbak Lintang cerita ke saya bahwa Bu, saya mulai insecure, saya merasa kurang percaya diri, kemudian saya merasa di kelas itu sangat tertinggal dibandingin teman-teman yang lain dari segi akademik. Nah, kesimpulannya setelah kita ketemu, setelah kita konseling, apa yang Mbak Lintang dapatkan? Untuk yang pertama itu wajib banget percaya diri, Bu. Terus juga disiplin waktu, harus pintar-pintar memanage waktu, terus bisa membagi mana yang harus diprioritaskan, mana yang bukan prioritas, walaupun itu juga penting. Terus harus yang kunci utama itu berbakti sama orang tua, manut sama orang tua, walaupun orang tua tuh mau galak juga galaknya tuh karena sayang sama kita. Terus habis itu ubah mindset, Bu. Pemikirannya tuh yang positif-positif aja, jangan kan itu baru pemikiran, bukan yang aslinya. Jadi ya kekhawatiran, overthinking. Baru overthinking kan belum kejadian, jangan sampai kejadian. Jadi ya pola pikirnya tuh yang positif-positif aja, jangan yang negatif. Terus juga jangan overdosis juga, Bu. Overdosis. Karena pengaruh banget buat kegiatan belajar di kelas. Terus jangan banyak kepikiran juga. Terus
Aduh, banyak banget ya Bu. Banyak ya, nggak apa-apa disebutin. Jadi apa yang kita pertemuan sesi ini ada manfaatnya kan berarti. Terus apa lagi? Terus mungkin juga bakal tekun belajar Bu ini. Ini tekad saya harus kuat ini Bu dalam belajar, karena cita-cita saya juga nggak mudah juga Bu. Ya, iya. Ya, jadi tapi harus yakin ya, mampu yakin ya. Mampu Oke. Buat ya ditingkatkan lagi Bu. Kadang juga pernah mikir, ngapain sih dokter tuh mustahil SNMPTN. Loh, kenapa nggak kita coba dulu? Kan juga ya gimana kalau nggak dicoba, kan kita juga nggak bakal tahu hasilnya. Ya udah, mungkin itu. Selagi orang tua juga masih support mendukung. Oke, baik Mbak Lintang. Sudah cukup komplit sebenarnya Mbak Lintang. Solusinya sudah merasa. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi memang harapannya Mbak Lintang menemukan, kita sama-sama mencari solusi nak. Jadi apa yang jadi komitmennya Mbak Lintang, apa yang sudah disimpulkan Mbak Lintang, itu akan jadi progres, itu akan menjadi catatan buat saya selaku guru BK dari Mbak Lintang. Apakah itu akan saya amati juga, mudah-mudahan konsisten harapannya ya. Jadi jangan sungkan, jangan segan. Terima kasih Mbak Lintang sudah mau hadir di ruangan Ibu, mudah-mudahan yang nyaman ini. Jadi terima kasih juga sudah mau terbuka tanpa harus Ibu panggil ya nak ya. Jadi memang Mbak Lintang menyadari Mbak Lintang baru ada kendala, kita sama-sama mencari solusi gitu ya nak ya. Jadi mudah-mudahan perubahan dari pola pikir Mbak Lintang yang sebelumnya overthinking, terlalu irasional, harapannya ke depannya lebih rasional lagi, lebih realistis lagi. Jadi memang peran Mbak Lintang sebagai anak, peran sebagai siswa, peran sebagai anggota di organisasi itu bisa seimbang nak harapannya. Gitu ya Mbak Lintang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Lintang? Sudah cukup. Cukup ya, oke baik. Sebelum bawa HP nggak ini? Bawa. Oh iya, sebelum kita menutup sesi hari ini, silahkan Ibu minta, kayaknya udah saya kirim japri ke Mbak Lintang sebagai evaluasi hasil pertemuan kita hari ini. Silahkan diisi melalui Google Form nak. Jadi ada di situ sudah saya share ya. Bisa dibuka, diisi dulu enggak apa-apa. Yang jadi hasil dari angket ini akan Ibu tindak lanjuti beserta tadi yang sudah kita sepakati bersama ya ke depannya ya. Ibu harapkan nanti ya komitmen itu tetap dijalankan. Jadi tujuan kita tidak lain tidak bukan pokoknya untuk menjadikan Mbak Lintang itu lebih baik lagi, kemudian lebih mengoptimalkan prestasi Mbak Lintang. Jadi tidak hanya yang non akademik, tidak hanya yang soft skill, tapi memang ya akademik, mengingat cita-cita Mbak Lintang sendiri seorang dokter ya, sungguh mulia sebenarnya itu profesinya. Nggak semua orang bisa mendapat kesempatan juga. Mudah-mudahan cita-cita Mbak Lintang dapat tercapai, amin, diberi kemudahan juga. Plus nanti jangan lupa doa orang tua nak, kan memang itu akan berpengaruh. Kita sepandai apapun, kalau kita tanpa restu orang tua itu juga tidak mudah. Tapi kalau kita memiliki tekad yang tinggi, kita berbakti kepada orang tua, doa orang tua akan selalu memberikan jalan untuk kita. Gitu ya nak ya. Terima kasih sudah mau hadir. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan ya, tidak opnam lagi, tidak sakit lagi, lebih semangat lagi ke depannya. Hari ini ada agenda lain setelah bertemu dengan Ibu? Alhamdulillah langsung pulang. Langsung pulang, berarti on time. Tadi udah disepakati sama Ibu pulang jam berapa? Jam 2. Jam 2, bentar lagi sudah jam 2. Nanti hati-hati di jalan. Ibu mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata atau mungkin dalam kita proses konseling ada sikap dan juga perkataan yang kurang berkenan ya Mbak Lintang ya. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan besok ketemu lagi Mbak Lintang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya nak ya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu hari esok gitu ya. Baik, terima Iya, kasih. oke. Iya, ditunggu.